Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alangkah bahagianya dan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala selepas salat subuh berjamaah di masjid. Saat ini Allah beri kesempatan kepada kita semua mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Allah karuniakan ilmu yang manfaat yang menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga mulia dan para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang semakin gemar mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita semua akan memperoleh syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan bulan Muharram. Dan telah hadir bersama dengan kita murabbi tercinta kita. Siapa saja mereka? Mari kita sapa. Baik, alhamdulillah di sebelah kanan kami ada Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat. Baru saja kita mendapatkan istilah baru dari beliau, berebet dan kuota. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Dr. Amir. Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah kuatkan selalu. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kuota itu gambaran itu adalah gambaran iman. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar kuota kita. Dan semakin besar kuota kita, semakin luas rohani kita. Semakin luas rohani kita, semakin lapang dada kita. Semakin lapang dada kita, masalah apapun, sebesar apapun menjadi kecil. insyaallah. Ini rahasia kebahagiaan. Kuotanya kecil jadi berebet. Kuota kecil, berebet, download nggak bisa. Allahu Akbar. Semoga semua pemirsa kuotanya nambah. Amin. Kemudian di samping beliau murabbi tercinta kita, Abang Kiai Haji Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin gagah beliau ini. Alhamdulillah. Rahasianya apa nih? Rahasianya bahagia di dalam surga. Allah. Karena kuota tadi ditingkatkan terus. Makanya ngaji nambah kuota terus ditambah. Karena iman malam. Karena sholat malam tambah kuat iman. Karena iman berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid tambah kuat iman. Karena iman berzikir. Karena zikir tambah kuat iman. Karena iman ngaji. Karena ngaji tambah kuat iman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menular kepada kita semua. Kemudian ada Ayahanda Kiai Haji Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda ini selalu bicara tentang ilmiah semua. Ini Masya Allah Ayahanda ya. Saat dari pondok pesantren dulu Arifin sudah punya rekaman kaset beliau. Allah. Waktu itu masih santri sampai sekarang. Bukan sayang banget sama beliau. Allah. Panjang umur beliau dalam ibadah. 72 tahun sudah beliau. Allah. Alhamdulillah. Keinginan beliau separuh sudah untuk terus semangat berdakwah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, juga hadir di studio ini para asatid, guru-guru kita, di antaranya ada Ustadz Muhammad Nuh, ada Ustadz Hasan Yazid. Yazid wala Yazid? Saya Yazid. Masya Allah, ada Ustadz Ahmad Fatahila, ada Ustadz Buya Nurman, ada Ustadz Hakim,
Hakim, ada Ustaz Hudanul Sidik, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Nurani Ustaz di belakang. Wahyu, Ustaz Nurani. Ustaz Wahyu. Masya Allah. Masya Allah. Ini semua imam-imam, para penghafal Quran, para mujahid, insya Allah, dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini menambah semangat kita menjalani kehidupan dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas tentang keistimewaan bulan Muharram. Dr. Arifat. Terima kasih Bang Syukur, semoga Allah berkahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Habibi Ustaduna Ustaz Arifin Ilham wa Syekhi Syekh Tahri Tahir, semoga Allah berkah selalu. Ustaz Syukur, semoga Allah mudahkan segala urusan, dan sahabatku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini adalah perjalanan menuju Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi jatah hidup kita ini dengan tahun. Karenanya kalau kita tanya usia seseorang, sudah berapa tahun usianya? Kita tadi tanya kepada Syekh Tahri, sudah berapa usianya? Beliau menjawab 72 tahun. Nah, setiap tahun oleh Allah dibagi menjadi 12 bulan. Dan ini yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Jumlah bulan setiap tahun adalah 12 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bulan-bulan utama dari 12 bulan itu. Ada bulan Ramadan, ada bulan-bulan haram. Nah, di antaranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan adalah bulan Muharram. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling mulianya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Perhatikan hadis Rasulullah SAW. Syahrullah, bulan Allah. Allahu Akbar. Kita seringkali mengatakan bahwa sesuatu itu mulia karena yang mendiami. Misalnya, ada rumah berjajar. Orang yang menemani kita berkata, Pak Ustadz, ini rumah Bapak Presiden. Padahal rumahnya sama saja dengan rumah-rumah yang lain. Tetapi kenapa rumah itu menjadi perhatian yang mendiaminya? Ini dia. Ketika satu bulan Allah memujinya, Rasul menyebutkan Syahrullah, ini bulan Allah, maka ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan. Dan di situ ada keutamaan. Karena Allah Maha tahu. Allah ingin kita ini selalu bersama Allah. Jangan sampai putus dari Allah. Itu hakikat hidup. Dan Allah sudah membagi kewajiban kita kepada Allah supaya kita selalu bersama Allah. Ada yang berupa kewajiban, hukumnya fardu, maka jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai dikurangi. Kalau dalam bahasa dagang, itu sama dengan modal pokok. Kalau modal pokok itu berkurang, itu tanda-tanda bahaya. Makanya yang fardu-fardu itu dimaksimalkan, dijaga. Kalau itu yang dijaga, itu masih aman. Artinya tidak rugi. Tetapi kalau sudah yang fardu berkurang, ini bahaya. Itulah mengapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, setiap yang fardu-fardu selalu didampingi yang sunnah-sunnah. Supaya aman. Karena nanti di hari kiamat, ketika Allah menghisab, yang Allah hisab fardu-fardu. Ketika yang fardu aman, langsung masuk surga. Tetapi ketika yang fardu kurang, Allah bertanya, hallahu min tatawwu, adakah amal nawafil yang dia kerjakan yang hukumnya sunnah? Nah, sunnah ini pihak. Tapi itu menentukan. Kalau kita ingin tahu apakah iman kita naik atau turun, lihat amal sunnahnya. Kalau amal sunnahnya bertambah, berarti kuota bertambah. Nah, ini kita kembali kepada judul kuota tadi itu. Nah, semakin amal sunnah semakin banyak, semakin kita lapang, semakin aman. Kalau dalam bahasa mobil itu bumper. Bayangkan coba, mobil tanpa bumper. Ketika kejedot,
yang benyok bodinya. Padahal kita menjaga body itu. Maka semakin bumper semakin banyak, kejedot bumper yang benyok, tapi body aman. Nah, body ini namanya yang fardu-fardu. Maka untuk mengamankan yang fardu-fardu, Allah ajaran kita supaya memperbanyak amalan sunnah tadi itu. Nawafil. Makanya yang sholat ada namanya sholat qobliyah ba'diyah. Terus itu pun yang qobliyah ba'diyah ada yang muakkadah, ada yang sudah biasa. Semakin diberi pilihan-pilihan kita. Nah kemudian juga ada yang namanya sholat duha, ada yang namanya sholat tahajud. Masya Allah, semua ini adalah bumper supaya kita aman. Jangan sampai yang fardu-fardu ini dalam kondisi bahaya. Kalau dalam berdagang jangan sampai modal pokoknya habis. Sebab orang yang terbiasa tidak mengamalkan yang sunnah-sunnah, itu nanti dia akan merasa tidak berdosa ketika mengabaikan yang fardu-fardu. Tidak merasa berdosa. Sholat asarnya digabung dengan sholat maghrib, namanya sholat amma. Nah ini repot lagi. Kemarin tubuh ya, Kemarin tubuh, sekarang amma. Ini juga berbahaya. Ya Allah. Nah inilah saudara Allah. Kalau kita bicara bulan Muharram, artinya apa? Ini dalam bahasa syariat kita, ini adalah awal tahun baru Hijriyah. Makanya ketika kita memasuki tahun baru Hijriyah, di sini kita berusaha untuk mempersiapkan, memperbaiki malu, dan hubungan dengan Allah jangan sampai berkurang. Berusaha untuk ditambah ini kuota iman ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin luas, semakin lapang. Dan ini rahasia mengapa Allah berfirman tentang Rasulullah, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu. Jadi memperbesar kuota dalam diri Rasulullah SAW. Dengan apa? Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata al-wizr artinya itu beban. Dan dalam Al-Quran Allah seringkali menjelaskan bahwa beban itu contohnya dosa. Makanya Allah firman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi orang yang banyak dosa, dia itu sebenarnya beban. Jadi kalau dalam bahasa HP, kuotanya semakin sempit. Kalau sudah kuota semakin sempit, maka dia akan banyak masalah dalam hidupnya. Dia tidak bisa download, tidak bisa istilahnya mendapat informasi lebih banyak. Selalu sudah masalah. Tetapi ketika dia bersih dari dosa, maka lapang dada. Nah ketika dada lapang, persoalan sebesar apapun akan menjadi kecil. Saudaraku, saya ingin tanya coba, gajah itu besar atau kecil? Besar. Tapi coba dia berdiri di lapangan yang luas, nampak apa? Nampak kecil. Tikus itu besar atau kecil? Kecil. Tapi coba masuk ke kamar tidur kita yang sempit, besar. Masalah besar itu tikus masuk ke kamar kita, dan kita heboh di rumah kita. Nah itulah dia, ketika dada sempit maka masalah hidup. Tapi ketika dada lapang, hidup menjadi aman, tentram. Itulah yang disebut dengan keluasan iman. Nah kita persiapkan, setiap kita masuk bulan Muharram, kita berarti mempunyai semangat baru untuk hijrah dari masa lalu di mana dada ini sempit ke masa depan di mana dada ini lapang. Dan ini letak persoalan apapun, umat ini menjadi selesai persoalannya ketika dadanya lapang, dan umat ini akan serba masalah ketika dadanya sempit. Maka dan hidup kita supaya menjadi lapang, kita harus hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil
yaumidin, amma ba'du. Alangkah bahagianya dan kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala selepas sholat subuh berjamaah di masjid. Saat ini Allah beri kesempatan kepada kita semua mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Allah karuniakan ilmu yang manfaat yang menghantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga mulia dan para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang semakin gemar mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita semua akan memperoleh syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Serambi Islami TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan bulan Muharram. Dan telah hadir bersama dengan kita murabbi tercinta kita. Siapa saja mereka? Mari kita sapa. Baik, alhamdulillah di sebelah kanan kami ada Kiai Haji Dr. Amir Faisal Fat. Baru saja kita mendapatkan istilah baru dari beliau, berebet dan kuota. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Dr. Amir. Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah kuatkan selalu. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kota itu kota gambaran Iman adalah gambaran iman. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar kuota kita. Dan semakin besar kuota kita, semakin luas rohani kita. Semakin luas rohani kita, semakin lapang dada kita. Semakin lapang dada kita, masalah apapun, sebesar apapun menjadi kecil. Insyaallah. Ini rahasia kebahagiaan. Kuotanya kecil jadi berebet. Kuota kecil, berebet, download nggak bisa. Allahu Akbar. Semoga semua pemirsa kuotanya nambah. Amin. Kemudian di samping beliau murabbi tercinta kita, Abang Kiai Haji Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin gagah beliau ini. Alhamdulillah. Rahasianya apa nih? Rahasianya bahagia di dalam sana. Allah. Karena kuota tadi ditingkatkan terus. Makanya ngaji nambah kuota terus ditambah. Karena iman malam. Karena sholat malam tambah kuat iman. Karena iman berjamaah di masjid. Karena berjamaah di masjid tambah kuat iman. Karena iman berzikir. Karena zikir tambah kuat iman. Karena iman ngaji. Karena ngaji tambah kuat iman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menular kepada kita semua. Kemudian ada ayahanda Kiai Haji Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda ini selalu bicara tentang ilmiah semua. Ini Masya Allah Anda ya. Saat dari pondok pesantren dulu Arifin sudah punya rekaman kaset beliau. Allah. Waktu itu masih santri sampai sekarang. Bukan sayang banget sama beliau. Allah. Panjang umur beliau dalam ibadah. 72 tahun sudah beliau. Allah. Alhamdulillah. Keinginan beliau separuh sudah untuk terus semangat berdakwah. Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa, juga hadir di studio ini para asatid, guru-guru kita, di antaranya ada Ustadz Muhammad Nuh, ada Ustadz Hasan Yazid. Yazid wala Yazid? Saya Yazid. Masya Allah, ada Ustadz Ahmad Fatahila, ada Ustadz Buya Nurman, ada Ustadz Hakim, ada Ustadz Hudanul Sidik, Ustadz Syarifuddin, Ustadz Nurani, Ustadz Nurani. Ustadz Wahyu. Masya Allah. Masya Allah. Ini semua imam-imam, para penghafal Quran, para mujahid, insya Allah, dan semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini menambah semangat kita menjalani kehidupan dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas tentang keistimewaan bulan Muharram. Dr. Arifin. Terima kasih Bang Syukur, semoga Allah berkahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Habibi Ustadzuna Ustadz Arifin Ilham wa Syekhi Syekh Thohir, semoga Allah berkah selalu. Ustaz Syukur, semoga Allah mudahkan segala urusan, dan sahabatku semua yang di yang sangat terkenal
sate ini adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat loh. Kenapa namanya bing sate? Kalau saya lihat tuh ya, dia tuh ada ornamen macam air yang berjumlah 6 itu tusuk seperti sate. Terus deh, selain itu banyak juga gedung-gedung yang bersejarah lainnya. Seperti tempat Villa Isola, tempat kediaman Jenderal Hitoshi Imamura. Dan itu tuh Gedung Merdeka, tempat Bung Karno memimpin Konferensi Asia Afrika yang pertama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, Wah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi itu sunnahnya ke kanan, ke kanan, ke kanan. Sebetulnya sekarang giliran Ustaz Arifin, tapi boleh nggak izin ke beliau dulu? Arifin bagian doa, Ustaz. Bagian doa dan ngamalin. Ilmu di sini, bagian ngamal di sini. Masya Allah. Anda kaitin tentang keistimewaan bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara keistimewaan Muharram ini bulan penciptaan. Jadi Allah menciptakan alam semesta yang di Quran disebut fi sittati ayyam, 6 hari. Dan itu diterjemahkan oleh para ilmuwan 6 periode. Jadi setelah dilakukan penelitian memang alam semesta terjadi 6 tahap. Tahap pertama itu bersatu. Tahap kedua dia terpecah. Terpecah bermiliar-miliar bintang bermiliar termasuk bumi kita itu. Ya. Nah, tahap ketiga tercipta gunung. Jadi ilmuwan menyatakan bahwa waktu terpecah satu di antara bumi kita ini, itu yang terpencar itu suhu di bumi pada saat pecah itu 6.000 derajat Celcius. Penelitian ilmuwan. Maka hukum alam kalau panas tinggi memuai, maka tercipta gunung. Tahap ketiga. Kemudian bumi tadi yang terpecah itu jauh dari matahari. Karena jaraknya jauh terjadi es, tercipta air. Tahap keempat. Nah, kemudian baru bumi ini dikirim Allah ke orbit yang sekarang, yang jaraknya dengan matahari itu 150 juta kilometer. Sehingga dengan jarak ini manusia bisa hidup, binatang bisa hidup. Sebab kalau didekatkan 10.000 kilo itu kita mati kepanasan, dijauhkan kedinginan, mati kedinginan. Jadi posisi yang bumi sekarang itu memang sudah ideal untuk kehidupan manusia. Berputar di poros mengelilingi matahari itu sudah dihitung oleh ilmuwan 365 hari 5 jam 49 menit. Bumi kita berputar sampai ke situ. Jadi ada kelebihan 5 jam 49 menit. Maka dalam 4 tahun itu ada tambahan sehari. Karena ada kelebihan 5 jam 49 menit tadi. Masya Allah, itu luar biasa. Dan bumi kita berputar itu cepat. Ternyata bumi berputar di porosnya itu kecepatannya 1.600 km. Kalau ngerem gimana ya? Waduh, Allahu Akbar itu. Itu cepat bumi kita berputar itu tadi. Dari penciptaan yang terjadi pada bulan Muharram itu. Termasuk pencipta manusia. Nah, di Quran ternyata dijabarkan oleh ilmuwan manusia yang diciptakan dari 7 unsur. Itu dijabarkan. Dan ilmuwan juga mengatakan memang manusia 7 unsur. Ada tersebut misalnya di Ar-Rahman, sol, tanah kering. Terjemahan oleh ilmuwan adalah oksigen.
Ada lagi kalfahor, tembikar. Diterjemahkan itu zat arang. Jadi kalau ada istilah dokter zat arang itu dari tembikar. Ada istilah mintin, sari tanah. Diterjemahkan itu zat air. Ada istilah di Quran manusia itu mintin, tini lazib, lihat. Diterjemahkan itu zat besi. Ada lagi tersebut Adam diciptakan min hamain, lumpur hitam. Diterjemahkan oleh ilmuwan itu zat lemas. Nah, jadi kalau hadirin pemirsa bertanya, bagaimana cara ilmuwan terjemahkan itu? Kok ini jadi zat lemas, berhitam? Nah, ternyata begini. Misalnya min hamain, lumpur hitam yang paling hitam yang keluar dari bumi itu diteliti lumpur yang mau jadi minyak tanah. Nah, ternyata lumpur ini sama dengan zat lemas di tubuh manusia. Jadi istilah lumpur hitam itu adalah zat lemas rupanya. Itu cara ilmuwan menemukan itu. Nah, kemudian ada istilah turobin, unsur tanah, zat anergen. Nah, baru yang ketujuh itu faiza sawatuhu wa nafatu fihi mir. Baru Allah tiupkan ruh. Jadi semua ada di Quran. Itu penjabaran ilmuwan kita yang selama ini kita nggak tahu, ternyata sumbernya dari Al-Quran semua diambil. Ya, jadi luar biasa. Ya. Termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Kita selama ini nggak perhatikan nanam pisang, tumbuh pisang, nanam mangga, tumbuh mangga. Manusia itu cuma menanam. Yang menumbuhkannya siapa? Allah. Subhanallah. Kita nggak terpikir. Nanam satu biji mangga, berbuah ribuan mangga. Itu ilmu Allah. Artinya satu kebaikan tamsilnya. Yang kita tanam, itu berbuah ribuan kali lipat. Nggak usah khawatir. Makan mangga juga harus dikupas. Jadi pelajaran semua. Kok insya kalau tanya kenapa ini kulit mangga harus kita kupas? Nah, ditanya dengan ulama tauhid, memang harus dikupas karena pelindung mangga. Allah menciptakan itu dengan perlindungan dan kebutuhan. Semua ciptaan Allah itu dua terjawab, perlindungan dan kebutuhan. Duren, nah kok berduri? Melindungi durennya, harus ada duri. Ya, dan kebutuhan, termasuk kita, Pak. Ya, postur kita nih. Ada perlindungan dan juga kebutuhan. Ya, ada rambut di atas mata, perlindungan supaya nggak kena tubuh mata kita. Nah, bentuk kita kebutuhan. Tangan bisa ngelepit ke dalam karena mau takbir. Ruku melentur bisa teruku. Lutut melepit ke belakang supaya gampang tahiyat. Kebutuhan kan. Kebo itu nggak bisa melepit ke belakang kakinya. Kenapa? Karena nggak disuruh tahiyat. Semua ciptaan Allah ya Allah, semua. Ya Allah ya. Perlindungan dan kebutuhan tadi. Nah, ditanya dengan ulama tauhid, kenapa ini mangga dikupas pelindung? Tapi kalau ditanya dengan ulama fikih, kenapa ini dikupas kulit mangga? Makruh. Yang sunnah kan mangganya itu. Tapi kalau ditanya dengan ulama tasawuf, kenapa ini kulit mangga kita kupas? Milik makhluk lain. Kita kupas karena kambing mau makan. Lain kita makan mangganya, tapi dia punya anak cucu. Subhanallah. Nah, ini manusia kadang lupa. Karena soalnya dimakan semua kulitnya, bijinya juga Pak. Bijus. Nah, nggak sempat lagi sedekah, nggak sempat lagi keserakahan. Jadi pelajaran ini terkadang nggak kita ambil dari penciptaan ini. Baru dari satu pohon mangga. Belum pohon-pohon yang lain. Masya Allah. Alangkah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ciptaan Allah itu tadi. Nah, jadi nggak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudah fakina adzaban, nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita lihat di alam semesta itu ada kegunaan, ada manfaat yang terkadang kita yang nggak mengetahui, Bapak. Ada dari kejadian Muharram, Penciptaan di bulan Muharram. di bulan Muharram terjadi di bulan Muharram. Ya, baik, Abang Arifin tentang keistimewaan Muharram. Hijrah. Setiap pribadi mukmin itu energi yang paling besar pada dirinya adalah hijrah.
hijrah. Hijrah. Semangat hijrah itu kuat sekali. In uridu ilal islah mastata'tu. Tiada yang paling harapkan orang beriman kecuali perubahan pada dirinya. Hari ini lebih baik pada kemarin, dan besok lusa lebih baik pada hari ini. Dan yang paling diincar oleh hamba yang beriman, puncak dari hijrah adalah husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khotimah akhirnya. Kita ingin meninggalkan akhir dunia ini dalam keadaan terbaik. Karena itu selalu kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Arifin sempat tanya Dr. Amir, ayahnya Dr. Talita Habib Muhsin, kenapa biha? Bihanya kemana? Kita kan sering senandung yang sekarang jarang. Dulu sebelum azan subuh, sebelum azan maghrib masih terdengar tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Makanya banyak yang ke masjid. Karena dengar itu. Ingin husnul khatimah. Dalam hadis qudsi, siapa yang datang ke rumahku di waktu subuh, biliqain hasanin, maka dia akan berjumpa denganku dengan perjumpaan terindah. Jadi orang yang sering subuh ke masjid, insya Allah husnul khatimah. Karena dia selalu mendatangi Allah. Kalaupun mendatangi dia, dengan mengabulkan doa-doa dia, dengan merahmati dia, dengan mengampuni dosa-dosa dia. Rijalun ahabbu, rijalun yuhibbuna ayyutahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Rijalun yuhibbuna ayyutahharu, wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang laki-laki yang senang mencintai Allah, karena itu mereka pun disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, hijrah ini juga Nabi yang pertama bangun kan masjid. Masjid. Maka hijrah terbesar dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan masjid. Kalau ingin terjadi perubahan dalam hidup kita, masjid. Kemenangan besar di masjid. Keberkahan Madinah, infrastruktur kota Madinah, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan militer, semua bermuara dari masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi kalau sudah umat ini kembali ke masjid, barakna haulahu. Kalau satu kampung memakmurkan masjid, maka kampung itu berkah Allah. Maka Indonesia ini kalau para pemimpinnya, rakyatnya semua bergerak memakmurkan masjid, maka mereka akan dimakmurkan oleh Allah. Kesejahteraan milik Allah, keberkahan milik Allah, kebahagiaan milik Allah. Ampunya tidak kita datangi, bagaimana kita berkah? Maka momentum kajian setiap kali Serami Islam TPRI ini, kita selalu mengawali berjamaah di masjid. Kita sahur bersama. Maka energi yang keluar adalah energi masjid semuanya. Walaupun nggak ngomong masjid, tapi energinya zikir, energinya ibadah, energinya ketaatan. Maka bayangkan kalau para pemimpin berjamaah di masjid, energi ibadah, energi zikir, energi perbaikan, energi kebaikan yang hadir, yang keluar keputusannya. Allahu akbar walillahil hamd. Bukan mimpi Ustaz, ini doa. Insyaallah. Abang yakin kalau terus tidak sekarang, besok, tidak besok, lusa, tidak nanti anak cucu kita, terus ada uswah hasanah, terus ada qudwah hasanah. Batu pecah itu bukan karena pukulan kesekalinya, tapi karena terus dipukul, terus disampaikan berulang-ulang berkali-kali. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Makanya zikir itu berulang-ulang. Dan nggak ada yang jenuh. Ada yang jenuh zikir? Nggak ada. Kita baca 17 kali Al-Fatihah, 9 tahiyat, 34 kali sujud sehari. Mana ada agama di muka bumi yang mengajarkan 34 kali sujud sehari? Itu minimal. Kalau bahasa beliau tadi, fardu plus sunnah, jadi aman. Fardu plus sunnah. Allah. Makanya dikawal dengan sunnah-sunnah.
wajib ada sunnahnya. Iya, benar. Sholat wajib ada qobliyah ba'diyah. Zakat wajib ada sunnahnya. Sedekah. Puasa Ramadan wajib ada sunnahnya Senin Kemis. Dan juga pemirsa yang ingin berinfak bersedekah untuk pesantren dan masjid Al-Iqra Jabal Siddiq Sudah 90% Ustaz. 90%. 90% dan santri kita sudah 525. Barang siapa membangun masjid rumah Allah karena Allah, walau sekecil sarang burung, bahkan lebih kecil dari sarang burung, di surga Allah bangunkan rumah untuknya. Allah. Jangan pernah meremehkan sedekah jariah sekecil apapun. Dan tidak pernah ada orang bangkrut karena bersedekah. Itu ada kesalahpahaman ketika seseorang bersedekah disangkanya hartanya berkurang. Padahal kata Allah, man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanah fayudha'ifu ad'afan katsira. Masya Allah. Kata Allah, kalau kamu berinfak itu hutangku, kata Allah. Kalau Allah yang berhutang, pasti Allah bayar dan pasti berlipat bayaran Allah. Nah, ini yang banyak orang salah paham. Banyak orang tuh masa aku investasi ke makhluk, disangkanya makhluk lebih aman. Padahal banyak orang rugi. Investasi 2 miliar, 5 miliar ke makhluk, sesama makhluk, rugi. Tapi kalau kepada Allah investasi, pasti untung. Hanya butuh keyakinan. Itu Bagaimana jejak penyebaran Islam di Indonesia? Jangan lewatkan acara yang mengajak kita Ini yang di studio yang hadir nih siap hijrah semua ya. Semangat semua, takbir. 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 Allahu Akbar. Nah, ini ada hijrah dalam momentum Muharram. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi keistimewaan di bulan Muharram selain kita berhijrah? Dr. Amir Faisal. saudaraku rahimakumullah, sangat menarik kita membahas tentang Muharram ini. Yang pertama, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah bersama sahabat-sahabatnya, itu tahun 0. Tahun Hijriah 0, baru mulai. Dan itulah awal daripada munculnya cahaya di muka bumi ini. Karena ketika itu dunia sedang mengalami kegelapan. Jahalah. Ya, Jahiliyah. disebut dengan kegelapan sama sekali. Di Eropa juga gelap, semuanya gelap. Nah, begitu muncul Islam, muncul cahaya. Maka hijrah ini 0. Maka disitu kemudian mulai dihitung itu 1, 2, 3, 4 disebut dengan tahun baru Hijriah. Nah, yang menarik adalah bahwa para sejarawan Barat, mereka itu mengklasifikasi sejarah itu berdasarkan persepsi mereka. Mereka menyebut dengan masa kegelapan, lalu setelah itu masa keilmuan, Renaissance. Tapi mereka tidak pernah menyebut Islam. Padahal mereka sendiri ragu. Apa hubungan masa kegelapan dengan masa keilmuan, masa kebangkitan ilmu pengetahuan? Tidak ada hubungannya. Ini gelap, ini ilmu. Nah, ada yang missing di situ, di mana mereka tidak mau menyebutkan, yaitu masa Islam, bangkitnya Islam. Yang sebenarnya dari sini muncul ilmu pengetahuan, yang setelah itu mengawali munculnya kebangkitan zaman modern. Munculnya dari banyak ulama-ulama Islam, ahli Al-Jabar, Al-Khwarizmi, kemudian ahli sosiologi, itu dalam Islam. Yang sekarang ilmu komputer, ilmu teknologi, semua itu dari ulama Islam. Yang itu oleh mereka dihilangkan. Karenanya mereka berusaha sekarang untuk menghilangkan sejarah ini supaya tidak ada orang masuk Islam. Nah, setiap orang Islam bangkit dibikin kacau negaranya, dibikin diadu domba, dibikin mereka kocar-kacir dan sebagainya. Karena apa? Supaya persepsi itu meyakinkan mereka bahwa Islam itu nggak ada apanya. Dan supaya manusia ini tahu bahwa dunia ini semuanya karena Barat. Padahal karena Islam kita sekarang ada di zaman ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Semua itu dari hijrah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mulai terbuka sekarang ini bahwa munculnya ilmu pengetahuan ini karena kebangkitan Islam. Dan perlu ada sebuah penulisan sejarah dengan versi Islam. Karena selama ini kita membaca sejarah dengan versi Barat.
sehingga kita selalu memandang diri pada Islam. Banyak orang Islam terpengaruh sehingga kemudian memandang bahwa Islam ini nggak berbuat apa-apa terhadap dunia. Padahal munculnya teknologi sekarang itu semua dari Islam. Itu yang harus kita hijrah. Jadi hijrah dalam persepsi sejarah dari kesalahan memandang sejarah manusia ini sekarang ini dari kepada hijrah sejarah yang sebenarnya. Terus yang kedua, saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatur hidup kita dengan sangat rapi. Ada ibadah harian diikat dengan Allah matahari. Menjelang matahari terbit namanya fajar. Kita wajib salat subuh. Begitu matahari baru terbit setinggi tiang, kita salat duha. Kemudian ketika matahari tergelincir, kita salat zuhur. Ketika matahari condong, di mana bayangan sebuah benda lebih panjang daripada bendanya, salat asar. Ketika matahari terbenam, salat maghrib, salat maghrib. Ketika matahari hilang total, tidak ada warna merah di ufuk barat, salat isya. Masya Allah, itu ibadah harian diikat dengan matahari. Lalu Allah memberikan nama-nama hari. Ada, dan diikat dengan angka. Hari aktif diberi nama angka. Hari pertama Ahad, Wahid. Hari kedua Isnain. Hari ketiga Sulasa, salah satu. Hari keempat Arba'atun, Arbi'a, Rabu. Hari kelima Khamsatun. Masya Allah. Ini hari aktif. Perhatikan. Lalu hari kedua Isnain, kita diajarkan berpuasa. Karena itu hari lapornya amal manusia. Kemudian hari kelima Khamis, kita berpuasa lagi. Karena ketika itu hari di mana amal itu dilaporkan oleh para malaikat. Kata Nabi, "Uhibbu an asum yaumal Isnain wal Khamis li'annahu yaumun rufi'a fihi al-a'mal. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Aku suka puasa di Senin dan Kamis karena itu hari dilaporkannya amal manusia. Maka aku suka ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Lalu ada dua hari tidak pakai nama angka, tapi pakai nama fungsi. Hari berkumpul jemaah wajib berkumpul. Para suami pemimpin ke rumah tangga harus punya satu persepsi, harus punya satu visi, mendengarkan khutbah dari Jumat sehingga dia pulang ke rumah memimpin rumah tangga dengan ilmu yang benar. Maka dia wajib hadir hari Jumat. Lalu ada yang namanya bulan. Allah ikat dengan bulan. Makanya setiap 3 hari khusus di mana bulan mencapai titik kesempurnaan, 13, 14, 15, langit putih disebut Ayyamul Bid. Kita disunahkan berpuasa lagi. Ada yang nama tahunan. Di situ ada Ramadan, terus ada Muharram, ada Zulhijjah. Ada yang fardu Ramadan, ada yang fardu seumur hidup sekali, namanya haji. Allah mengatur dengan luar biasa. Nah, di bulan-bulan inilah tidak ada hubungannya dengan bulan-bulan Masehi, yang ada hanya Hijriah. Tapi sayang orang Islam tidak menghafal tanggal-tanggal Hijriah, tidak hafal urutan bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan gaji. Itu dia. Di akhir Syawal nggak ada gajian, akhirnya nggak hafal itu bulan Hijriah. Kalau kita punya perusahaan, ayo kita ubah tanggal gajian itu tanggal Hijriah. Masya Allah. Ini kita untuk hijrah supaya orang-orang Islam hafal tanggal-tanggal Hijriah ini. Dan ini saudaraku rahimakumullah, indahnya Islam. Kalau kita ikut aturan ini, kita pasti berkah, kita pasti bahagia. Dan ini hilang dari umat kita sekarang itu. Semoga Allah hijrahkan kita dari pemandangan dan situasi seperti ini. Amin. Insyaallah. Kiai Tauhid, silakan. Oh, itu ahli kesehatan dunia, Dr. Flins. Senang ini. Dalam bukunya dia bilang begini, kalau orang di dunia ini mau ngikuti ajaran Islam, dokter di dunia ini bakal nganggur semua. Allah Akbar. Itu Dr. Flins. Karena pasti sehat ya? Iya, karena masih sehat. Kalau katanya orang di dunia ini mau konsekuen ngikuti aturan Islam. Jadi makan cara Islam, minum cara Islam, sampai dia sebut ke kamar mandi cara Islam, buang air cara Islam, Berumah tangga cara Islam. Sehat. Dokter nganggur. Subhanallah, itu ahli kesehatan dunia bicara. Nah, karena beliau mengatakan bahwa sehat itu 4 sebab. Pertama, pola makan. Kedua, pola pikir. Ketiga, olahraga. Keempat, pola hidup. Ada semua dalam sholat. Ada semua dalam sholat, dalam Islam. Pola makan kita jawab dengan puasa. Iya, kalau nggak puasa juga Islamnya ngatur makan, ada yang halal, ada yang haram. Minum aja diajarkan oleh Nabi kok. Nggak boleh kita minum sekaligus, harus diteguk, narik nafas, cara minum. Coba bayangkan, makan pun juga diajarkan Nabi. Ya, sunnah duduk dibanding berdiri.
Baru terjawab sekarang ini bahwa perbedaan antara makan, duduk, dan berdiri terjawab, diteliti oleh ilmuwan dari Prancis. Di usus kita ada daging yang mereka sebut Springer. Daging ini kalau duduk terbuka, tapi kalau kita berdiri tertutup. Dan fungsinya nangkap virus yang masuk melalui makanan. Pantas disunahkan duduk. Allah, ya Allah. Tapi anehnya begitu air zam-zam berdiri. Ya, Karena nggak ada virusnya. nggak ada virusnya. Oh, subhanallah. Jadi semua menurut Linus tadi, jadi pola sehat itu, pola makan kita jawab dengan puasa, pola pikir kita jawab dengan zikir. Itu ngatur pola pikir. Sebab gelombang saraf kita ini ada 4. Ada gelombang delta, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta. Saat berzikir itu gelombang theta yang terekam. Apa itu ayah? Gelombang theta, gelombang khusus. Kalau delta itu gelombang saat kita baru lahir. Jadi kalau Nabi mengajarkan kalau kita lahir azan di kuping kanan, baru terjawab makna hadis itu. Ternyata diteliti oleh dokter ilmuwan saraf dari Belanda. Setiap orang mau meninggal, semua gelombang sarafnya itu berputar mundur. Ya, berputar mundur-mundur, dan terakhir nanti delta, gelombang saat dia lahir. Persis napasnya mau keluar, deltanya sama saat dia lahir. Ada rekaman azan. Allah Akbar. Mengingatkan dia kepada Allah. Itu rupanya hikmah yang diajarkan Nabi. Saat bayi lahir, kumandangkan azan. Saat meninggal, Saat meninggal, itu azan akan berkumandang karena gelombangnya akan mundur. Allah Akbar. Saat dia mau meninggal. Itu baru terjawab hadis Nabi, azankan di kuping kanan. Ternyata ada manfaat untuk yang bersangkutan saat dia mau meninggal sakratul maut. Jadi ahli kesehatan dunia itu mengagumi Islam, yaitu, dan sekarang memang dia lagi mempelajari Islam. Jadi hidup sehat itu pola makan, pola pikir zikir, pola makan tadi puasa, olahraga, gerakan sholat, pola hidup ya inilah yang kita kerjakan ini. Itu pola hidup. Masya Allah. Ya, luar biasa. Luar biasa, indah sekali. Bang Arifin, tentang Muharram. Ini penutup nih sebelum kita berdoa. Mindset tadi istilah beliau, gerak betul beliau. Apa? Ya mujahadah. Azam kan dalam perubahan itu. Tidak ada perubahan kalau tidak ada azam. Ada irodah, ada himmah, ada azimah. Kalau yang pertama itu mau saja, tapi nggak ada perubahan, nggak ada gerak. Diam aja. Kalau himmah semangat, tapi ada waktunya. Seminggu semangat, itu nggak lagi. Yang kita inginkan azam. Alladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman dibuktikan dengan amal saleh, beriman atas apa yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW, dan itu hak dari Allah. Hidup dalam azam istiqomah sunnah, maka Allah maafkan kesalahan-kesalahannya. Dan wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaannya. Ada hijrah nyata. Kapan? Setelah azam dia. Mereka yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh beribadah, beramal soleh, taat, maka Allah ganti keadaannya. Allah yang menghijrahkan kita, tapi semangatnya ada pada diri kita. Innamal amal biniyah wa innamal amal bil khawatim. Amal berdasarkan niat, tapi akhirnya bagaimana akhirnya dia beramal. Nah, hamba yang berazam dalam posisi itulah dia wafat. Matan nas yang suku. Lagi-lagi kita ingin husnul khatimah dalam keadaan azam istiqamah. Inilah yang paling kita harapkan dalam setiap kita hadir di majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabb.
rahmati kami semua dengan ampunan. Terlalu banyak dosa yang kami perbuat, terlalu banyak maksiat yang kami sembunyikan, tapi tidak ada yang tersembunyi di matamu. Engkau mengetahui semua dosa kami, tapi Engkau juga mengetahui harapan-harapan kami. Kabulkan hajat kami. Rahmati, ampuni pula kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami. Allahumma ighfir ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jabur ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farrij jam'ahum washaddid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin minal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kasfin India, fi Rahia Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina wa jamil mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Jadikan kami hamba-hambamu yang hidup dalam ketakwaan kepadamu dan nikmat dalam istiqamah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Muharram ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kita semuanya, baik pribadi kita, keluarga kita, dan insya Allah bermasyarakat negara kita dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Serambi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.